Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan juga pada malam hari ini kita diberikan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga dikuatkan langkah kaki kita, diberikan keinginan dalam hati kita untuk tetap semangat di dalam menghadiri majelis rutin di tempat yang mulia ini. Insya Allah apa yang kita lakukan ini dengan kita berkumpul malam hari ini di waktu yang mulia, bainal isa'aini, antara waktu maghrib dan isya, waktu-waktu yang mustajab, waktu yang mulia, ini merupakan modal kita atau yang bisa membahagiakan kita nanti di hadapannya Allah dan di hadapan Nabi SAW. Tidak ada amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali majelis-majelis seperti yang pada malam hari ini. Tidak ada suatu ibadah, suatu perbuatan yang lebih disenangi atau membuat Nabi senang kecuali majelis seperti yang kita ini, yaitu majelis ilmu, termasuk daripada ghada'ur ruh, termasuk makanan daripada hati kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita ini tidak dijauhkan daripada majelis-majelis yang mulia. Disebutkan apa? Wa qul i'malu wa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Katakan kepada mereka, kerjakan apa yang kalian mau. Wa kullu muyassarun lima khuliqa lahu, bahwasanya ketahuilah setiap seseorang itu diciptakan oleh Allah, dimudahkan perjalanannya. Untuk apa dia diciptakan? Kalau kita sama Allah diciptakan untuk penduduk ahli surga, insya Allah ya, semoga sama Allah kita dijadikan penduduk surga, maka dimudahkan jalan ke surga. Untuk ibadah gampang, bangun malam cepat, diajak hadir majelis semangat. Untuk maksiat susah, benci kepada kemaksiatan. Tandanya orang ini akan diciptakan sama Allah untuk penduduk surga. Sebaliknya kalau orang berat untuk kebaikan, tapi untuk kemaksiatan cepat. Kadang diajak ke majelis pun berat, kakinya nggak mau melangkah, hatinya pun kadang lebih condong kepada hal-hal kemaksiatan. Maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut telah diciptakan oleh Allah untuk penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu muyassarun, semua dimudahkan. Untuk apa dia diciptakan? Kalau diciptakan untuk penduduk ahli neraka, maka dimudahkan langkahnya untuk ke neraka. Tapi kalau diciptakan untuk surga, maka dimudahkan langkahnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita sekarang masih dalam bulan yang mulia, yaitu bulan yang seperti bulan sekarang ini, ya, bukan di bulan ini ya. Di bulan ini dilahirkan Nabi. Nabi sudah lahir, sudah dahulu. Tapi di bulan seperti sekarang ini, di bulan Rabiul Awal, Nabi pernah dilahirkan ke muka bumi ini. Yang mana bagi Nabi SAW adalah manusia yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita ini bukan sembarang nabi. Nabi penutup para nabi, dan paling mulia di antara para nabi semuanya. Sampai-sampai beliau, Nabi itu diciptakan oleh Allah, nurnya, cahayanya sebelum Nabi Adam alaihissalam. Telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Al-Imam Ahmad bin Zaid Dahlan, ulama Makkah sana, beliau mengarang 3 jilid kitab tentang Sirah Nabawiyah. Di awal-awal tuh beliau mengatakan bahwasanya apa? Nabi Adam alaihissalam pada waktu beliau lupa akan pesannya Allah Subhanahu wa taala agar menjauhi buah khuldi,
agar tidak dimakan atau dijauhi. Beliau terperdaya oleh rayuan iblis, sehingga beliau lupa beliau makan, sehingga melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk taubat atas kesalahannya itu dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan nama Muhammad ampun dosa-dosaku. Allah mengatakan bertanya, ya Adam, dari mana kamu tahu Muhammad sedangkan dia belum aku lahirkan? Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ketahuilah bahwasanya pada waktu engkau menciptakanku, aku lihat di tiang-tiangnya ars, di sana ada satu nama yang bersanding dengan namamu, dan pasti nama itu adalah nama yang mulia. Aku tidak tahu itu siapa, tapi aku yakin itu manusia yang mulia. Allah Muhammad, atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namanya bersanding dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai Adam, kata Allah, bahwasanya itu salah satu nabi keturunanmu, dan dia penutup para nabi. Seandainya bukan karena dia, kalau bukan karena nabi itu, Nabi Muhammad itu, ma khalaqtuka, aku tidak ciptakan kamu. Wa ma khalaqtul aflak, dan aku tidak akan ciptakan alam semesta ini kecuali karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Adam membawa nur cahaya Nabi turun ke nabi-nabi yang lain sampai kepada ayahnya Nabi Abdullah, dari Abdul Muthalib ke Abdullah, ayahnya Nabi seorang yang gagah, ya, ada cahaya nur kenabian yang dibawa. Makanya sebutkan wa taqallubaka fis sajidin, bahwasanya Nabi itu turun temurun ke atasnya itu bukan orang yang berpaling kepada Allah, tapi melainkan orang yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membawa nur kenabian. Oleh karena itu, Nabi dilahirkan di bulan yang seperti bulan sekarang ini, bulan Rabiul Awal, hari Senin. Jadi hari Senin ini banyak berhubungan dengan Nabi. Ya, mungkin kita kenalkan anak-anak kita, karena apa? Dalam Al-Quran disebutkan cerita Nabi Isa lahirnya bagaimana, cerita Sayyidah Maryam diceritakan, Nabi Musa diceritakan. Maka lebih penting kita kenalkan kepada keluarga kita, orang sekitar kita, bagaimana kebesaran keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Majelis seperti ini menumbuhkan rasa cinta. Dengan rasa cinta itulah nanti orang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah cinta pasti mengikuti, sudah tabiat manusia itu. Kalau orang cinta sama seorang, dia akan mengikuti apa yang dicintainya. Oleh karena itu sudah menjadi wajib khususnya kita umat Nabi Muhammad agar kita kenalkan bagaimana keluarganya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi. Dari anak-anak kecil kita kenalkan. Agar apa? Mereka meniru daripada akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke yang tadi, bahwasanya apa? Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin. Hari Senin. Lalu diutus jadi Nabi hari Senin. Lalu Nabi hijrah hari Senin. Sampai di Madinah juga hari Senin. Dan hari wafatnya hari Senin. Kenapa kok hari Senin? Dulu hari Senin itu di kalangan orang Arab itu hari yang biasa, bukan hari yang mulia, bukan seperti hari Jumat. Hari Jumat, ya kan, harinya orang Arab sangat hari yang besar. Hari Sabtu kebesarannya orang Yahudi. Hari Ahad itu kebesaran orang Nasrani. Kenapa Nabi kok gak lahir di hari-hari yang besar kayak Sabtu, Ahad atau Jumat? Kok hari Senin? Karena apa? Nabi ini punya kemuliaan yang istiqlaliyah, yang menyendiri. Jangan sampai orang itu berkata kalau Nabi lahir hari Ahad, oh ya pantas karena hari Ahad itu adalah hari besarnya orang Kristen. Jadi jangan sampai Nabi itu diikutkan kepada hari itu. Tapi apa? Hari itu jadi mulia karena Nabi. Hari Senin itu nggak dianggap dulu orang Arab. Dengan lahirnya Nabi sampai sekarang dimuliakan. Sampai kalau kita ini memperingati lahirnya Nabi itu setahun sekali. Kalau Nabi tiap minggu. Bagaimana? Waktu Nabi sampai di Madinah puasa. Nabi puasa hari Senin, ditanya, ya Rasulullah, engkau puasa hari apa? Hari Senin. Dzaka yaumun wulidtu fi, karena di hari itu aku dilahirkan. Tapi tiap Senin puasa karena merayakan karena lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sekarang kadang setahun sekali bulan Robi, bulan Maulud, merayakan, baca sejarah, ya, itu kadang ada sebagian yang mengingkari, sangat sayang sekali. Sampai-sampai ulama Al-Imam Ad-Dibai mengatakan seandainya tiap hari kita memperingati lahirnya Nabi masih belum cukup untuk membalas jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Imamul Haddad mengatakan dalam diwan syairnya apa? Seandainya manusia itu
untuk membalas jasanya Nabi itu berangkat ziarah ke Madinah dengan posisi terbalik, kaki di atas, kepala di bawah, belum mencukupi jasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi diutus ini untuk menyelamatkan kita semua. Manusia itu diselamatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah menciptakan para nabi itu rahmat kepada alam semesta ini. Kalau nggak ada Nabi, maka perputaran daripada roda dunia dan isinya akan hancur. Manusia nggak kenal akhlak, nggak kenal kebaikan. Saling bunuh sana, saling bunuh sana. Terbukti pada waktu zaman sebelum Nabi. Makanya Nabi diutus, para nabi, para rasul. Meninggal satu, diutus lagi penggantinya untuk menyempurnakan agama sebelumnya. Bagaimana waktu Rasulullah sebelum diutus atau Nabi sudah lahir, orang musyrikin Mekah dalam keadaan sangat-sangat jahiliyah. Sampai-sampai jahiliyahnya mereka orang Mekah itu, kalau dia punya anak laki-laki, mereka takut fakir, takut miskin, dibunuh anaknya. Bunuh anaknya takut miskin, takut tidak makan. Kalau punya anak perempuan merasa aib, dibunuh hidup-hidup, anaknya dikubur hidup-hidup, merasa aib, merasa tercela, malu. Lalu kalau ada bapaknya mati, seorang bapak mati, si ibu bisa diwarisi ke anaknya. Wah, ini sangat-sangat jahiliyah. Anak bisa menggauli ibunya, hewan pun kadang tidak. Ya. Lalu kalau mereka pengen buat patung, dia patung dari tepung. Ya. Dia sembah tiap hari patungnya. Tapi kalau mereka lapar, dia potong, dia makan roti tersebut. Tiap hari dia buat dari tepung Tuhan, ya. Lalu dia sembah tiap hari. Kalau dia lapar, dia potong, dia makan. Sangat-sangat jahiliyah. Sehingga diutuslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulawi yang kuat menindas yang lemah. Perbudakan di mana-mana. Perempuan kalau lagi halangan, lagi haid, mereka jauhkan dari keramaian, diungsikan, diasingkan. Katanya mereka orang kotor. Dengan datangnya Islam tidak, dihapus semua itu. Diselamatkan orang dari kejahiliaan. Kemudian Nabi kenapa lahir di bulan Rabi yang sekarang ini? Kalau tanggalnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 12, malam 12, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 2. Tanggal gak penting. Yang penting di bulan ini. Yang ulama sepakat bulan dan hari. Adapun tanggal mereka berbeda pendapat. Yang jelas kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabi? Yang mana bulan Rabi ini di kalangan orang Arab bulan-bulan yang biasa, bukan bulan yang mulia seperti Ashurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, yang di sana peperangan pun tidak boleh, termasuk Rajab, ya kan, Dzulqa'dah, ya kan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Terus ada Asyura. Kenapa Nabi itu tidak dilahirkan di bulan Asyura? Karena apa? Karena tadi kembali yang tadi itu, bahwasanya apa? Jangan sampai Nabi ini mulia dikarenakan lahir di bulan-bulan tersebut, tapi bulan itu menjadi mulia karena dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabi nggak ada orang yang dulu hari biasa bulan itu, bukan seperti bulan-bulan yang mulia tadi. Kenapa nggak hari Arafah misalkan, tempat orang haji, atau bulan Ramadan? Tidak, itu istiqlaliyah, kemuliaannya adalah menyendiri. Bahwasanya menunjukkan bulan itu jadi mulia karena dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga lalu Nabi ya dilahirkan di tahun dikenal dengan tahun gajah. Bahwasanya pada waktu itu Raja Abraha yang di Yaman sana, dia melihat Ka'bah dimuliakan sama orang-orang, didatangi, orang tawaf ke sana, sehingga dia membuat Ka'bah tandingan. Yang lalu Ka'bah tersebut sama satu orang dihancurkan, dia marah, dia berangkat ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Karena niatnya dia tidak bagus, sama Allah dibinasakan. Belum masuk kota Mekah, tapi dibinasakan dengan burung ababil. Karena apa? Ikroman bimaulid Nabi SAW. Karena memuliakan dengan lahirnya Nabi SAW. Orang dulu nggak kenal tanggal, tapi dengan kejadian yang besar, maka dinisbatkan Nabi lahir di tahun gajah. Sehingga banyak sesuatu di dunia ini yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya manusia. Itu termasuk matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya ada hubungan sama Nabi. Apa yang dinisbatkan kepada Nabi itu menjadi mulia. Contohnya matahari. Matahari itu pernah sekali waktu itu berubah dari porosnya karena sebab Allah memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali waktu dulu waktu Nabi Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin Mekah mengingkari. Nabi cerita, dikatakan Nabi ini maaf tidak waras dan lain sebagainya. Sehingga mereka pengen bukti. Apa buktinya kalau kamu betul-betul, kita saja 3 bulan lebih perjalanan ke Palestina, kamu kok sepertiga malam bilang ke Palestina lalu naik ke Sidratul Muntaha? Apa buktinya? Dikatakan sama Nabi, diterangkan betul mungkin, warnanya seperti ini, lampu-lampunya, sampai aku melewati
kafilah orang Mekah yang pulang dari Syam sana. Dan mereka nanti akan datang hari Rebo di kota Mekah, kata Nabi. Dan aku sempat mengucapkan salam kepada mereka dan aku minum sebagian air di antara unta-unta mereka. Sehingga sudah mereka nunggu, betul tidak, hari Rebo itu mereka datang. Siap-siap sudah kumpul Nabi dengan mereka. Sampai-sampai sahabat Abu Bakar Siddiq dipanggil sama orang-orang musyrikin ingin merendahkan Nabi depan sahabatnya. Ya Abu Bakar, ini sahabatmu cerita seperti ini. Apa kamu percaya nggak sama dia? Apa kata Abu Bakar? Seandainya dia cerita lebih dari itu aku percaya. Nah, makanya dia punya gelar As-Siddiq, orang yang sangat mempercayai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, mereka hari Rabu siap-siap sudah, ditunggu-tunggu kafilah yang mau datang tadi. Sampai matahari mau terbenam kok belum datang. Akhirnya apa? Nabi minta kepada Allah matahari ditahan 1 jam. Ditahan 1 jam sampai mereka itu rombongan mereka datang. Membetulkan, ditanya kepada mereka, apakah betul sekali waktu hari ini kamu, ya kami berhenti di satu lembah dan kami mendengar suara Muhammad. Mereka meyakinkan kepada orang musyrikin Mekah, itu matahari tahan sama Allah 1 jam. Menandakan apa? Memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali waktu lagi Sayyidina Ali bersama Nabi. Sayyidina Ali, Nabi waktu itu tidur, kepalanya maaf di pangkuan Sayyidina Ali, turun wahyu. Nabi kalau turun wahyu dari dahsyatnya itu sampai keluar keringat dingin keluar. Meskipun dalam keadaan dingin Nabi itu keluar keringat. Kata Sayyidina Aisyah, kalau sudah turun wahyu dari dahsyatnya wahyu itu, meskipun musim dingin yang tinggi, tetap Nabi mengeluarkan keringat. Sehingga Sayyidina Ali tidak berani membangunkan. Padahal Sayyidina Ali belum sholat asar, dibiarkan sampai matahari hampir tenggelam. Nabi selesai dan bangun, Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, aku belum sholat asar. Sehingga Nabi tahu Sayyidina Ali belum sholat asar, minta sama Allah matahari dikembalikan. Untuk apa? Sayyidina Ali agar sholat asar. Dan ini cerita-cerita ini mukjizatnya Nabi sudah tawatur di kitab-kitab disebutkan, ya. Dan tidak ada yang bisa mengingkarinya akan mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu matahari. Lalu bagaimana dengan bulan? Bulan karena permintaan orang musyrikin Mekah ingin bukti, ya Muhammad, kalau kamu betul Nabi, semua Nabi dahulu punya bukti. Kalau kamu betul kamu ini Nabi akhir zaman, buktikan mukjizatmu, kami akan beriman kepadamu. Betul kalian akan beriman kepadaku? Betul. Apa yang kalian minta? Coba itu bulan kamu belah. Dibelah sama Nabi bulan. Satu di sebelah kanannya gunung Jabal Abi Qubais, satunya di sebelah kirinya Jabal Abi Qubais. Itu menunjukkan bahwasanya sama Allah bulan pun itu dibelah karena permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi. Belum lagi yang sering kita dengar cerita disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan bahwasanya bagaimana Haninul Jid'i, yaitu pelepah kurma. Dulu Nabi kok di Masjid Nabawi itu khutbah sebelum ada mimbar, Nabi itu pegangnya dengan pelepah kurma, dipegang sama Nabi. Tambah banyak orang Islam, sehingga apa? Yang belakang tidak melihat. Sehingga ada seorang perempuan mengusulkan agar dibangunkan mimbar 3 tingkat. Waktu selesai dibangunkan, Nabi giliran khutbah, pelepah kurma tadi itu yang biasa dipegang sama Nabi dilewatin, nggak dipegang lagi karena sudah mimbar. Nabi naik ke mimbar khutbah. Terdengar oleh para sahabat bagaimana pelepah kurma tadi merintih, nangis, sedih, tidak mau ditinggal sama Nabi, tidak mau berpisah dengan Nabi, merintih. Sampai-sampai kata Abu Hurairah, orang semua yang duduk di belakang pun mendengar daripada rintihan pelepah kurma tadi. Sehingga sama Nabi deketin, dipeluk sama Nabi. Ibarat seorang ibu mendiamkan anaknya yang nangis. Pelan-pelan sambil tambah habis suaranya. Kata Imam Ad-Darimi menyebutkan dalam musnadnya bahwasanya Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, ini seandainya tidak aku peluk, nggak aku pegang, ini akan terus sampai kiamat akan merintih seperti ini. Lalu dipilih sama Nabi, kamu ingin berkumpul sama aku di dunia apa nanti di akhirat? Kalau berkumpul denganku di dunia, aku kembalikan ke tempat asal muala, aku tanam dan kamu berbuah dinikmati oleh orang-orang yang dunia. Tapi kalau milih bersamaku di akhirat, aku makamkan kamu di sini, tempat mimbar yang sekarang itu, dikubur di situ. Nanti sama Allah akan dibangkitkan di surga dan dibuahkan akan dimakan oleh penduduk-penduduk ahli surga. Dia milih bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pohon. Belum lagi ada pohon dulunya. Nabi pulang dari Taif, lewati sekelompok jin. Yang sekarang kalau yang pernah umrah ke Mekah ada masjid jin sama masjid syajarah, masjid pohon yang mungkin jaraknya 100 meteran, sama bentuknya masjidnya, 100 lebih lah meter. Itu apa? Nabi melewati sekelompok jin, lalu orang jin itu ngomong, ya Muhammad, kalau kamu betul utusan Allah Nabi terakhir, aku ingin beriman kepadamu tapi dengan satu syarat, tunjukkan mukjizatmu. Apa yang kalian minta? Kata Nabi, coba kamu panggil pohon itu. Sehingga pohon dipanggil sama Nabi, dipongkol,
jalan sendiri mengarah kepada Nabi, lalu suruh kembali ke tempat asal muasalnya. Makanya tempat pohon tadi namakan masjid syajarah, masjid pohon, dan tempat Nabi tersebut namakan masjid jin, tempat kumpulnya jin. Wah, banyak sekali di antara kebesaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan lagi bahwasanya ada pohon juga pada waktu Nabi sekali waktu ingin buang hajat, karena nggak ada bangunan di sana. Orang-orang dulu itu jangan seperti kita pikirkan zaman sekarang, kamar mandi di mana-mana, tidak. Dulu dari sederhananya perempuan-perempuan pada zaman sahabat itu kalau pengen buang hajat atau apa, dia naik ke bukit atau lembah-lembah buang hajat di sana. Karena rumah mereka cuma 3 meter kali 3 meter. Sampai rumah Nabi itu kalau tangannya diangkat sampai ke atapnya. Kecil, itu termasuk 3 meter, termasuk ruang tamu dan kamarnya. Makanya kalau kita ngelihat Hujrah Syarifah itu di Madinah, rumah makamnya Nabi itulah rumahnya dengan Sayyidah Aisyah, tidak terlalu besar. Termasuk sampingnya rumah Sayyidah Fatimah. Dan itu di antara kesederhanaan di antara para sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, tadi yang masalah pohon tadi, Nabi panggil pohon untuk menutupi Nabi pada sekali waktu ingin buang hajat. Ada lagi juga batu-batuan. Nabi waktu kembali ke Mekah, aku ingat kata Nabi, waktu dulu aku mau ke Gua Hira, aku melihat ke belakang ada yang manggil, ya Muhammad, ya Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Muhammad. Ditolong nggak ada orang. Gak tahu Nabi tahu, rupanya batu-batu mengucapkan salam kepada Nabi. Makanya ada di Mekah itu namanya Zukokul Hajar, gang batu yang dekat dengan rumahnya Abu Thalib. Nabi kalau lewat sana itu, batu itu mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusia yang mulia, bukan sekedar seorang Nabi, tapi apa? Paling mulianya Nabi, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, bagaimana detik-detik lahirnya Nabi? Ini mungkin bisa kita ceritakan kepada keluarga dan anak-anak kita. Nabi di kandungan ibunda beliau, Sayyidah Aminah, pada waktu 4 bulan, 5 bulan itu ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya Nabi Sayyidina Abdullah, beliau berangkat dari kota Mekah menuju Syam sana ingin berdagang. Pulang dari Syam sana, berhenti di kota Madinah, dulu namanya Yasrib, yang sekarang jadi Madinah. Karena banyak keluarga daripada ayahnya, daripada ibunya di sana. Istirahat di sana, tiba-tiba meninggal di Madinah. Ayahnya Nabi, yang sekarang makamnya itu di sekitar Masjid Nabawi, bukan di Baqi. Lalu ibunda Nabi hamil Nabi sekitar 4-5 bulan. Dan hamilnya tidak seperti pada umumnya wanita. Ibunda Nabi itu pada waktu hamilnya Nabi tidak merasakan berat sekalipun. Ringan seperti biasa, aktivitas biasa, tidak berat, tidak capek, tidak lemes. Kalau orang sini mungkin ngidam ya, tidak. Seperti biasa. Ya. Itu di antara kemuliaan Nabi. Lalu Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir itu ibunda beliau sering mimpi bahwasanya akan lahir orang yang mulia, terus mendengar suara, ya kan, mendoakan Nabi. Sehingga pada waktu Nabi lahir tidak ada satu darah pun, tidak ada satu kotoran atau darah yang mengikuti lahirnya Nabi, bersih. Dan lahir dalam keadaan Nabi bersujud dan melihat ke atas. Ya, kemudian dalam keadaan makhulan, sudah dalam keadaan pakai celak. Maktu as-surrah, sudah terputus tali pusarnya. Kemudian makhtunan, sudah dalam keadaan terhitan. Itu lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diangkat oleh Sayyidah Syafa, ibu daripada sahabat Abdurrahman bin Auf, dan mendengarkan suara, yaitu mendoakan semoga memuliakannya, semoga Allah memulakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu seterusnya. Sehingga keluar cahaya daripada Masyriq dan Maghrib. Kemudian api yang disembah oleh orang Majusi yang tidak pernah padam 1000 tahun mati dengan lahirnya Nabi. Bangunan-bangunan di Romawi sana bertumbangan. Patung-patung di sekitar Ka'bah juga saling roboh. Itu diantara bagaimana kebesaran lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya irhasot, suatu keajaiban yang diberikan kepada Nabi sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Nabi lahir, disusui sama ibunda beliau, lalu disusui oleh Suwaibah, masuk budaknya Abu Lahab, dan juga beliau yang menyusui Sayyidina Hamzah. Makanya Sayyidina Hamzah itu paman sekaligus saudara susu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tidak lama kemudian datanglah orang-orang dari Bani Sa'ad, yaitu orang-orang daerah dekat Taif sana. Kebiasaan orang Arab dulu, karena di Mekah ini tempat keluar masuknya orang pedagang dari mana-mana. Sehingga kebiasaan orang dulu kalau punya anak lahir itu diasuh oleh orang-orang pedalaman, orang pegunungan yang masih murni, bahasanya murni, punya keberanian. Karena mandiri, diasuh orang lain, tidak dengan ibunya. Tapi kalau di Mekah khawatir nanti bercampur bahasa mereka dengan para pedagang yang keluar masuk. Sehingga banyak pada waktu itu dengan lahirnya Nabi, banyak di antara orang yang hamil-hamil itu lahirnya anak laki semua kebanyakan. Itu berkahnya Nabi.
pada waktu itu. Sehingga apa? Orang-orang yang datang dari Bani Sa'ad tadi itu datang untuk mencari anak asuh karena dibayar, mereka semua mengasuh anak dibayar. Sehingga ada Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Yang Sayyidah Halimah As-Sa'diyah ini beliau seorang yang tidak punya, orang yang miskin, sampai-sampai makanannya pun beliau tidak ada yang dimakan. Sehingga apa? Air susunya pun tidak jarang keluar. Hewannya pun sampai kurus. Kalau antum misalkan tahu Bani Sa'ad itu di sana bukan seperti di sini banyak penghijauan. Di sana gersang, batu-batuan semua, lembah-lembah, bukit, batu-batuan. Sehingga berangkat ke Mekah mereka semua. Karena ontanya pun juga lemah, sehingga beliau paling terakhir. Yang lain sudah sampai Mekah, sudah dapat bayi-bayi semua. Beliau ini tinggal terakhir, nggak dapat. Sehingga apa? Diriwayatkan sama ulama dikatakan orang mereka itu mau mengambil Nabi itu dipikir Nabi ini anak yatim, takut nanti siapa yang bayar, sehingga mereka cari yang lain dulu. Itu kalau menurut para ulama. Tapi Habib Ali Al-Habsyi mengatakan dalam maulidnya tidak seperti itu. Tapi apa? Mereka yatasabakun, mereka berlomba-lomba pingin menyusui Nabi, tapi Allah tidak berkehendak. Allah pingin agar Nabi bersama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Meskipun telat tetap mendapatkan Nabi. Sehingga apa? Istrinya mengatakan, wahai suamiku, ini anak-anak semua sudah diambil mereka semua. Kita cuma dapat satu, termasuk anak yatim. Gak apa ambil. Kita daripada kita pulang tidak bawa anak, mungkin ini anak yang berkah. Datang. Dan ibundanya Nabi ngelihat wajahnya Sayyidah Halimah ini seorang keibuan yang sabar, ya, yang sangat perhatian sama anak. Sehingga dengan senang hati dikasihkan Nabi. Bayangkan baru lahir, masih hitungan hari, orang yang bersih lucu dan sudah mendengar bahwasanya akan jadi orang yang besar, dititipkan dengan Sayyidah Halimah Sa'diyah. Dibawa Sayyidah Halimah dengan senangnya berkat Nabi SAW, air susunya itu, subhanallah izin Allah, itu keluar. Sehingga Nabi dikasih susui dengan itu. Mau dipindah ke yang kanan Nabi nggak mau. Karena apa? Ini untuk anaknya Sayyidah Halimah Sa'diyah. Bagaimana adilnya Nabi pada waktu masih kecil sudah adil. Lalu ontanya tadi yang pertama sudah kurus, dengan berkat Nabi ontanya jadi semangat. Sampai waktu pulang itu rombongan orang Bani Sa'ad itu kena salib semua. Saya mereka heran, wahai Halimah, apakah ini kamu beli onta baru? Enggak, ini onta yang lama. Loh, kok jalan cepat mengalahkan kita? Ini berkatnya Nabi SAW. Udah bersama di tempat Sayyidah Halimah Sa'diyah, diasuh di sana. Dan Nabi, bagaimana tumbuhnya Nabi melebihi daripada orang-orang pada umumnya. Jadi kalau orang misalkan bicara itu 1 bulan, Nabi gak sampai sebulan, 1-2 hari udah bisa ngomong dan bisa merangkak, bisa berjalan cepat pertumbuhannya. Sehingga apa? Banyak rezeki yang Allah berikan, banyak kenikmatan Allah berikan kepada keluarganya Sayyidah Halimah Sa'diyah, dan dia meyakin bahwasanya ini anak yang berkah, kata Sayyidah Halimah Sa'diyah. Sampai 2 tahun. Dia 2 tahun dikembalikan. Tapi Sayyidah Halimah Sa'diyah masih mau dibawa lagi. Sampai 4 tahun. 4 tahun karena ada kejadian, yaitu waktu Nabi main bersama anak-anak Sayyidah Halimah Sa'diyah, itu Nabi didatangi sama orang yang besar, yang putih besar. Itu malaikat mendatangi Nabi, dibentangkan Nabi, dibelah dadanya Nabi. Anaknya Sayyidah Halimah Sa'diyah melihat seperti itu, dia lari mau ngasih tahu orang tuanya. Dibelah itu apa? Kalau dalam kitab disebutkan bahwasanya dikeluarkan hadus syaitan, yaitu bagian setan, rahmatnya Nabi kepada setan dikeluarkan. Nabi itu kan diutus rahmatan lil alamin. Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus kamu Muhammad kecuali rahmat bagi semua alam. Nah, alamin itu selain Allah, ya malaikat, ya manusia, termasuk disebutkan apa jin. Lah kalau bagiannya jin tadi nggak dikeluarkan, maka jin dapat rahmatnya Allah, maka rahmatnya Nabi. Maka bisa-bisa nggak diadab sama Allah, tapi dikeluarkan. Untuk bagiannya jin dikeluarkan. Maksudnya apa? Jin tetap diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Imam Ahli Habsyi mengatakan bukan seperti itu. Yang dikutip oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Insanul Kamil, disebutkan apa? Bahwasanya yang dikeluarkan itu suatu yang suci dan ditambahi kesucian oleh Allah Subhanahu wa taala. Zadahu nuran ala nuri, ya kan? Tuhran ala tuhri. Ditambah suci, tambahkan suci lagi, dibersihkan lagi. Sehingga apa? Nabi waktu pulang Sayyidah Halimah Sa'diyah bingung. Mendengar dibelah sama malaikat tadi, anaknya bilang, sehingga dipeluk sama Sayyidah Halimah Sa'diyah, dan dia khawatir 4 tahun dikembalikan ke ibunda beliau. Sehingga bertemu dengan ibunya beliau, ibunya sangat kangen. Enggak lama kemudian ibunya Nabi Sayyidah Aminah mengajak Nabi untuk berangkat ke Madinah. Baru berkumpul sebentar, diajari bagaimana Nabi dikenalkan dengan makam ayahnya. Maaf kalau mungkin zaman sekarang Madinah sama Mekah itu sekitar 400 kilo lebih. Hampir 450 jalan yang sekarang. Kalau dulu mungkin lebih jauh lagi. Dan jalannya bukan seperti yang kita, jalannya sangat susah, gunung-gunung.
Mungkin kalau misalkan zaman sekarang, sudahlah ayahmu sudah meninggal, doakan saja, perjalanan jauh, ini anak masih kecil. Tapi tidak. Bagaimana didikan seorang ibu mengenalkan ke ayahnya meskipun sudah meninggal, dikenalkan. Ini tarbiyah, pendidikan bagi seorang ibu, bagaimana menghormati orang tuanya, ayahnya. Diajaklah Nabi, ibunda beliau dengan Ummu Aiman, yaitu pembantu beliau, dan Nabi SAW berangkat bertiga ke Madinah. Berhari-hari perjalanan, sampainya di Madinah berziarah ke makam ayahnya. Pulang dari Madinah, di tengah jalan ibundanya Nabi wafat, Sayyidah Aminah. Tinggal Nabi bersama Ummu Aiman tadi, pembantunya. Nabi dengan berat hati, ibunya wafat, baru bertemu, baru dengan ibunya ya melepas rindu, ditinggal meninggal. Ibu Nabi sendiri yang menggali, yang memakamkan, lalu meneruskan ke Mekah dengan tanpa dengan ibunya. Jadi cobaan sangat berat sekali. Makanya kalau kita sekarang dalam kehidupan kita ini, ada orang kecil hati, dia merasa dia paling sedih, hidupnya yatim. Nabi telah merasakan, tidak ada kesedihan di dunia ini kecuali Nabi telah merasakan. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian satu rasul, satu utusan min anfusikum, termasuk daripada diri kalian, orang sekitar seperti kalian. Ada yang menafsirkan dengan min anfasakum, orang yang terbaik di antara kalian. Azizun alaihim anittum, yang Nabi ini, Rasul ini, lebih dia perhatian merasakan sakit apa yang kalian rasakan. Jadi Nabi itu tidak mau melihat kita sakit. Sampai-sampai ya, di antara rahmatnya Nabi itu, nanti akan kita sampaikan. Kemudian Azizun alaikum, harisun alaikum, dan Nabi sangat perhatian agar kita ini selamat jadi orang beriman. Raufun rahim, Nabi maha pemaaf dan maha penyayang dan pengasih. Makanya dua kemuliaan namanya Allah dinisbatkan kepada Nabi SAW. Makanya tidak ada kesedihan dunia ini kecuali Nabi telah merasakan. Contohnya apa? Yatim, Nabi telah yatim. Piatu, Nabi juga pernah merasakan. Waktu kecilnya Nabi, coba berangkat kembali ke Mekah, Abdul Muthalib kakeknya sudah menunggu. Lihat cuma tinggal berdua, sehingga dia tahu kalau ibunya sudah meninggal. Disambut di Mekah, diasuh oleh Abdul Muthalib. Selama 2 tahun ditinggal meninggal oleh Abdul Muthalib. Umur 8 tahun pindah ke pamannya, diasuh oleh pamannya. Lah, pamannya Abu Thalib ini paman yang kandung dengan Nabi. Jadi satu kandung Abu Thalib dengan ayahnya Nabi. Ibunya sama. Kalau dengan paman-paman yang lain beda ibu. Lah, Abu Thalib ini bukan orang yang kaya, tapi orang yang miskin, yang sederhana. Sehingga apa? Nabi juga bekerja, yaitu apa? Mengembala kambingnya orang-orang Arab. Dan Nabi dibayar, dan Nabi makan daripada hasil itu. Bayangkan umur 8 tahun, 9 tahun, itu Nabi mengembala kambing. Umur 9 tahun diajak sama Abu Thalib untuk berdagang. Jadi kalau zaman sekarang ini kita merasa kecil hati akan ujian Allah, Nabi telah merasakan ujian tersebut. Jadi nggak boleh kecil hati. Nabi saja yang paling mulia aja kayak gitu. Ya, sudah mencontohkan kepada kita, nggak boleh orang itu kecil hati akan ujian Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah umur 9 tahun ke Syam sana, diajak Abu Thalib. Berangkat. Bayangkan Syam itu daerah Suriah, dari Mekah berjalan kaki, bukan pakai pesawat. Sekarang banyak pesawat, berjalan kaki. Tapi tiba daerah Busra, sebelum masuk daerah Syam sana, itu di sana ada pendeta namanya Buhairah. Yang Buhairah ini setiap tahun dia ahli kitab, tapi agamanya Nasoro. Setiap tahun dia menjamu kafilah yang dari Mekah datang ke sana. Dan dilihat, masuk lagi dia. Jarang keluar dia. Sekali waktu pada Nabi bersama Abu Thalib tersebut, dia keluar, siapa ayahnya anak itu? Nabi istirahat di bawah pohon. Siapa ayahnya anak ini? Sehingga apa? Mereka mengatakan ini anaknya Abu Thalib. Mana orangnya? Didatangi. Betul ini anakmu katanya. Iya, ini anakku. Bukan katanya. Itu bukan anakmu. Loh, kamu kok tahu? Iya. Karena tidak ada orang yang istirahat di bawah pohon itu kecuali Nabi akhir zaman. Dan aku yakin dia Nabi akhir zaman. Karena apa? Dari awal tadi awan pun ikut kepada dia. Nabi itu jalan dari Mekah, awan tuh ikut. Sampai awan. Nabi gak kepanasan, diikuti. Tutihu sahaib. Ya, itu jadi taat. Ngikut. Nabi kemana dia ikut. Dan dia istirahat di pohon-pohon itu. Tidak ada orang yang istirahat kecuali Nabi akhir zaman. Iya, dia adalah keponakanku. Ayahnya sudah meninggal dan ibunya sudah meninggal. Sudah, kamu bawa pulang anak itu. Jangan kamu terus ke Syam sana. Aku khawatir nanti dia ditunggu atau dibunuh oleh orang-orang Syam sana. Karena orang Yahudi tidak mau Nabi akhir zaman daripada orang Arab. Maunya dari Bani Israel. Sehingga dibawa pulang sama Abu Thalib. Lalu kemudian itu yang pertama. Umur 25 tahun Nabi berangkat lagi. Tapi membawa barang dagangan Sayyidah
Khadijah berangkat, karena Sayyidah Khadijah ini mengenal Nabi ini orang yang jujur, yang amanat, berangkat membawa dagangannya, dikawal dengan pembantunya namanya Maisarah. Sampai di sana Maisarah banyak heran, setiap Nabi jalan awan ikut. Lalu jual belinya Nabi, kalau orang beli ditambahi sama Nabi, orang nggak mampu dikasih, sehingga orang banyak seneng, laris habis dagangannya Nabi. Nabi beli lagi barang dagangan, karena orang tadi udah seneng sama Nabi, dijual murah barang Nabi. Pulang ke Mekah bawa hartanya berlimpah-limpah, sehingga Sayyidah Khadijah senang melihat dari citanya Maisarah, jujur semuanya, sehingga apa, Sayyidah Khadijah meminang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau umur 40 tahun, Sayyidah Khadijah, Nabi umur 25 tahun. Singkat cerita sampai Nabi diutus di kota Mekah. Makanya banyak di antara kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada waktu, tidak cukup kalau untuk diceritakan semuanya akan kebesaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang tadi kita ceritakan bagaimana kebesaran Nabi, termasuk Nabi ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam semuanya, termasuk kepada umatnya. Bukan hanya umatnya, orang kafir pun dapat rahmatnya Nabi. Lah kok bisa? Iya, dulu nabi-nabi terdahulu kalau mereka itu bermaksiat atau membangkang kepada Nabi mereka, tidak mau turut, langsung diadab sama Allah. Kita lihat kaumnya Nabi Lut, membangkang kepada Nabi Lut, diadab kaum Sodom, habis. Nabi Nuh 950 tahun beribadah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi iman hanya sedikit saja, sehingga apa? Dihabiskan dengan banjir. Nabi Soleh, kaum Ad dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad ini, ya, beliau itu rahmatnya Nabi, meskipun orang memusuhi Nabi tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau orang umat terdahulu itu, kalau mereka ini bermaksiat, besok paginya ada tulisan orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmatnya umatnya Nabi tidak. Menandakan bagaimana kemuliaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dengar adzan dulu, nanti kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Di antara rahmatnya Nabi ini bukan hanya kepada umatnya. Kalau kepada umatnya sangat banyak sekali. Tapi sampai orang kafir pun yang memusuhi dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk tadi itu umat-umat terdahulu diadab sama Allah, tapi umatnya Nabi tidak langsung diadab, dikasih waktu untuk mengikuti, untuk taubat dan lain sebagainya. Termasuk di antara rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya kepada manusia, hewan pun dapat rahmat. Sekali waktu ada ontanya orang Arab dipekerjakan yang sangat besar, berat, tapi nggak dikasih makan, sehingga onta tadi ngadu kepada Nabi, sehingga ditegur pemiliknya, ditegur. Sampai onta pun mengadu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pernah sekali waktu juga bagaimana Nabi itu, ya, ada orang Arabi, orang Arab pegunungan, yang mereka ini orang Arab ini kadang ngomong apa adanya, datang kepada Nabi. Sama Nabi dikasih hadiah. Sama Nabi digoda. Aku sudah baik sama kamu belum? Enggak, katanya. Kamu gak baik kepadaku dan aku tidak akan berterima kasih kepadamu. Sahabat sudah mau marah ini. Ini mengatakan sama Nabi seperti itu. Siapa yang berani? Sahabat besar-besar ya, sahabat Umar berani semua. Ini orang sahabat sudah mau megang orang, kata Nabi, biarkan, biarkan, kata Nabi. Sehingga dia pergi orang Arab tadi. Besoknya kapan hari datang lagi, dipanggil sama Nabi, kasih hadiah lagi sama Nabi. Aku sudah baik gak sama kamu, katanya. Oh benar, naam, katanya. Jazakallah, terima kasih banyak. Semoga didoakan Nabi. Akhirnya apa? Kemarin katanya, kamu tidak ngomong seperti ini di hadapan sahabatku sehingga mereka marah kepadamu. Sekarang kamu katakan depan mereka, biar mereka itu hilang rasa marahnya kepadamu. Sudah sama Nabi keluar, dikatakan, kamu sudah kasih belum? Kata Nabi. Iya, Masya Allah, kamu dikatakan yang baik-baik. Sehingga pas sahabat tidak marah kepada dia. Itu rahmatnya Nabi. Meskipun orang Arab pun disenangkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada orang Arabi juga itu kencing di masjid, tempat pengimaman, dia kencing. Sahabat semua marah. Sayyidina Umar mau dipegang, sama dia biar kata Nabi. Kalau kamu pegang itu, maka najisnya kemana-mana. Pertengahan kencing belum selesai, ditarik sehingga semua najis. Tapi kalau kamu biarkan, kata Nabi, biar sampai selesai. Dan kedua, pertengahan kencing ditahan, bisa penyakit. Orang pertengahan kencing ditahan, dia menahan kencing penyakit. Biarkan sampai selesai. Sehingga pada waktu dia selesai, paling kalau selesai najis itu aja. Pernah musim panas kering, kasih pasir, tanah. Karena zaman Nabi masjidnya bukan seperti kita keramik atau marmer, bukan, tapi tanah. Pada zaman Nabi nanti kering sendiri hilang. Sehingga apa? Dia mendekat kepada Nabi, dipanggil sama Nabi, dibilang itu masjid, tempat ibadah orang sholat, tempat sujud kepada Allah, nggak layak untuk tempat kencing. Akhirnya apa? Dia nolak ke sahabat. Kalau Nabi itu seperti kalian semua, nggak ada orang masuk Islam, katanya. Dia mau ngomong kepada para sahabat, ini Nabi, bagaimana bagaimana rahimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi seorang perempuan, rahmatnya Nabi. Perempuan ini biasa suka minta kepada Nabi. Nabi ini dipinta, Nabi pinta. Sekali waktu sampai Nabi itu mau makan, sudah mau masuk ke mulut, dipinta sama Nabi, dikasih sama Nabi. Padahal sudah mau depan mulut, dikasih sama Nabi. Akhirnya didoakan sama Nabi. Sehingga perempuan tersebut mengatakan, aku minta yang terakhir sama Nabi itu, sampai sekarang ini tidak ada sesuatu pekerjaan yang aku lebih malu. Jadi betul-betul jadi perempuan yang lebih malu di antara semua perempuan yang ada di kota Madinah, berkat doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang pemalu langsung berkat doanya Nabi. Ada juga satu sahabat yang dia ini mau masuk Islam, tapi dengan satu syarat. Wahai Nabi, katanya, aku pengen masuk Islam, tapi ada punya pekerjaan yang tidak bisa aku tinggal. Apa kebiasaannya? Aku tidak bisa meninggalkan perzinahan. Dipanggil sama Nabi. Kamu punya orang tua, ibu? Iya. Punya saudara? Iya. Punya bibi? Iya. Kalau seandainya ada orang pengen menzinai ibumu, kau mau? Tidak mau, aku marah, katanya. Kalau saudarimu ada orang mau menzinahinya, kau mau? Tidak mau. Bibimu ada menzinai? Tidak mau juga. Begitu juga mereka. Mereka tuh punya anak dan anaknya marah, nggak mau keluarganya dizinahi, sehingga dipegang sama Nabi. Tidak selesai lepas tangannya Nabi melepaskan itu, kecuali orang tadi itu tidak ada suatu perbuatan yang dia benci, yaitu daripada perzinahan tersebut. Langsung dibenci daripada perzinahan tersebut. Itu diantara bagaimana rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi pada waktu di Mekah, bagaimana mereka orang musyrikin Mekah datang ke Abu Thalib. Waktu Nabi dakwah pertama kali, masih dakwah rahasia, banyak diantara sahabat masuk Islam. Nabi, orang musyrikin Mekah melihat Nabi dakwah mengatakan Tuhan mereka ini, istilahnya mereka dalam keadaan sesatan, sehingga mereka marah, datang ke Abu Thalib untuk melarang Nabi, jangan menyebarkan lagi dakwahnya dia, dan jangan lagi mencela Tuhan-Tuhan kita, leluhur kita.
Dipanggil sama Abu Thalib, wahai Muhammad, orang musyrikin Mekah datang seperti ini. Apa kata Nabi? Wallahi wahai paman, seandainya matahari, jadi mereka menawarkan, apa sih maunya ponakanmu itu? Kalau dia mau jadi pemimpin, kita jadikan raja. Kalau dia pengen harta, kita kumpulkan harta, kita kasih ke dia biar kaya. Kalau dia kepingin istri, kita carikan anak-anaknya kita yang paling dia mau, dia nikahi. Apa kata Nabi? Wahai paman, demi Allah, seandainya matahari diletakkan tangan kananku dan bulan tangan kiriku, demi Allah aku tidak akan meninggalkan risalah ini, perintah ini. Jadi jangan hanya kerajaan atau tahta, tidak. Sehingga Abu Thalib, udah lakukan, aku akan menjagamu. Teruskan katanya. Datang lagi kedua kali, seperti itu. Minta Nabi agar tidak menyebarkan dakwanya. Sampai 3 kali datang. Apa 3 kalinya? Dia bawa anak muda ke Abu Thalib. Ya Abu Thalib, ini anak muda jadi anakmu, ambil, tuker sama ponakanmu. Ponakanmu kasihkan kepada kita bunuh, kata mereka. Marah Abu Thalib. Dibilang celakalah kalian, katanya. Apa yang kalian minta ini sangat-sangat jahat. Kamu minta ponakanku yang aku rawat mulai kecil, kamu bunuh, aku pengen ngerawat anakmu, katanya. Nggak mau Abu Thalib. Sehingga mereka pulang sia-sia. Lah, karena mereka dengan segala cara pun tidak berhasil untuk melukan Abu Thalib, akhirnya Nabi diganggu, mulai diganggu. Tapi nggak berani bunuh, hanya diganggu. Nabi sujud di Ka'bah, dikasih kotoran, unta yang keras-keras di pundaknya. Sehingga waktu Nabi mau bangun nggak bisa, datang Sayyidah Fatimah, dibersihkan sama Sayyidah Fatimah. Ya Rasul, wahai ayahku, duhai ayah, alangkah dahsyatnya gangguan mereka kepada kamu. Coba doakan mereka agar diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ya wahai Fatimah, wahai putriku, aku diutus oleh Allah ini bukan untuk melaknat, tapi aku berharap keluar dari turunan mereka itu orang-orang yang beriman kepadaku. Seperti kejadian Taif. Nabi berangkat ke Taif, di Mekah sangat diganggu, sahabat disiksa, ya sahabat Bilal, semuanya panjang ceritanya. Sehingga Nabi berharap ke Taif dakwanya diterima. Karena di Mekah diembargo, dipisahkan dari keluarganya, nggak ada yang bisa dimakan, makanan nggak boleh masuk. Sampai sahabat tuh makan daun-daunan untuk bertahan hidup. Mereka bikin suatu kertas embargo diletakkan di Ka'bah. Selama kertas ini masih ada, nggak boleh orang berziarah, ada hubungan antara orang musyrikin dengan orang pengikut Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Nabi berangkat ke Taif. Sampainya di Taif bukan disambut, diusir, anak-anak muda suruh baris 2 sambil bawa batu. Dan Nabi tidak meletakkan kakinya kecuali dilempari oleh mereka, sehingga keluar darah semua. Zaid bin Haritsah yang mengikuti Nabi ditutupi Nabi dari tamengnya sampai Nabi darah semua. Sehingga Nabi istirahat di kebun anggur, ya miliknya Rabi'ah sama Utbah, istirahat di sana. Sehingga datang malaikat Jibril membawa malaikat gunung, geram, marah. Ya Muhammad, ini malaikat gunung aku bawa, diperintahkan sama Allah. Apa yang kamu minta akan dikerjakan. Kalau kamu minta mereka ditimpakan, dilipatkan dengan gunung, dilempar gunung, akan dilakukan. Apa ya Nabi? Tidak. Allah mahdikum fa innahum la ya'lamun. Tidak wahai Jibril, aku berharap apa? Ya Allah, beri petunjuk mereka, kaumku, agar mereka sebenarnya mereka tidak tahu. Aku berharap keluar dari mereka itu orang-orang yang beriman kepadaku. Itu sangat rahmatnya Nabi SAW. Sampai waktu Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, Nabi nggak melupakan umatnya. Dapat perintah sholat itu 50 waktu, bukan seperti sekarang 5 waktu. Itu Nabi turun, dapat perintah 50 waktu, ketemu Nabi Musa, naik lagi Nabi untuk menawar kepada Allah. Bukan untuk Nabi, tapi untuk umatnya. Sampai naik turun, tinggal 5. Udah, Nabi malu lagi meminta sama Allah. Sehingga apa? Sekarang saja yang 5 saja, kadang di antara kita itu berat. Kadang subuhnya lewat, kadang asar lewat. Gimana kalau 50 waktu? Bukan 50 rakaat aja, 50 waktu. Ini Nabi rahmat, masih ingat kepada umatnya. Sampai-sampai di antara rahmatnya Nabi SAW, pada waktu Nabi sakaratul maut, waktu Nabi mau wafat, meninggalkan para sahabat, Nabi mengatakan, "Man li ummati ya Jibril," katanya. Wahai Jibril, aku kembali kepada Allah senang, tapi siapa yang nanggung umatku nanti? Bagaimana nasib umatku kalau aku ini wafat? Karena apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, selama Nabi bersama mereka, Allah tidak akan mengadab mereka, para sahabat. Berkatnya Nabi SAW. Lalu kalau Nabi wafat, man li ummati ya Jibril, siapa yang nanggung umatku wahai Jibril? Akhirnya Jibril naik kepada Allah, mengatakan, wabashirhu kabari wahai Jibril, kepada Muhammad, kata Allah, bahwasanya sorga tidak dimasuki yang pertama kali kecuali Muhammad dengan umatnya. Disampaikan sama Jibril ke Rasulullah, al-ana qurrat aini, sekarang aku baru tenang wahai Jibril. Baru tenang. Apa? Nabi memikirkan umatnya. Kita yang dipikirkan Nabi oleh Nabi SAW. Kemudian waktu naza, malaikat Israel ingin mencabut nyawanya Nabi. Nabi merasakan, apakah orang sekarat ini begini sakitnya rasanya wahai Israel?
Dibilang, wahai Rasulullah, ini sudah diperhalus. Nabi merasakan sakit tersebut. Sehingga Pak, sudah, aku minta separuh daripada sakitnya umatku ditimpakan kepadaku. Nabi yang merasakan. Nah, makanya para sahabat sangat cintanya luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kewajiban kita kepada umatnya ini agar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Perbanyak sholawat. Di antara cintanya Nabi, memperbanyak sholawat. Agar apa? Kata Nabi, orang nanti yang bersamaku di hari kiamat, orang yang paling banyak sholat kepadaku. Dia biar muncul kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau sudah muncul dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara rahmatnya juga bahwasanya apa? Nabi siwak, ya. Siwak itu laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, akan kuwajibkan kepada mereka siwak. Wah, kalau diwajibkan susah, kita nggak kedapatan di mana kayunya itu, di Arab sana, kayu Arab. Nyari di mana kita? Makanya itu rahmatnya Nabi tidak wajib. Dan banyak lagi di antara rahmatnya Nabi. Ada juga kepada orang Yahudi. Di Madinah itu dulu ada anak muda yang biasa membantu di rumahnya Nabi. Ini kita tambahkan sebentar. Ada anak muda itu biasa membantu di rumahnya Nabi. Sekali waktu nggak datang. Nabi nanya, mana anak muda yang biasa bantu di rumah? Ya Rasulullah, dia sedang sakit. Ayo, aku pengen datang ke rumah dia. Datang Nabi. Nggak taunya di rumah dia anak tersebut sedang sakaratul maut, sudah mau meninggal. Kata Nabi, ayo ikut aku, kata Nabi, biar kamu selamat. Anak ini antara pengen ikut dan takut karena ada ayahnya di situ. Sehingga apa? Bapaknya tadi mengatakan, ati Abul Qasim, kamu ikutin apa kata Muhammad, katanya. Ikutin dia. Sehingga apa? Dia mengalafkan kalimat syahadat dan Nabi keluar dari rumahnya bahagia, senang. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau keluar dari rumah orang Yahudi kok senang? Iya, demi Allah aku telah menyelamatkan satu jiwa daripada siksa, daripada api neraka. Itu rahmatnya Nabi. Nabi itu pengen menyelamatkan kita daripada adabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban kita untuk mengikuti dan membalas daripada jasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun balasan kita tidak bisa membalas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu la as'alukum alaihi ajr. Aku tidak mengharap balasan dari kalian kecuali apa? Rasa cinta kepada kalian, kepada keluargaku dan anak turunku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang sekarang ini mungkin fenomena terjadi sekarang, rame-rame kaum muslimin sedunia, ya, dengan terjadinya, ya, yaitu penghinaan kepada Nabi di negeri Perancis sana. Memang ini sudah ada dari zaman dulu, zaman Rasulullah sudah ada. Dulu zaman Nabi itu namanya orang Yahudi, namanya Ka'ab bin Ashraf, yang sekarang rumahnya mereka di perkampungan dekat Kuba sana, pinggiran kota Madinah. Dulu orang Yahudi itu kumpul di kota Madinah, mereka ada perjanjian piagam Madinah, tapi karena mereka hianat, diusir ke pinggiran kota Madinah. Sehingga apa? Mereka berkumpul, namanya Ka'ab bin Ashraf, yang setiap hari dia pimpinannya mengganggu Nabi, menghina Nabi, nyebarkan gosip Nabi, itu dikatakan yang naudzubillah, yang nggak pantas. Sehingga ada satu sahabat dari kampung dia juga yang tidak kuat dengan hinaan-hinaan tersebut. Sehingga apa? Namanya Muhammad bin Maslamah. Dia datangi Ka'ab bin Ashraf, dia bunuh, dia penggal. Dia katakan, ya Rasulullah, aku telah bunuh Ka'ab bin Ashraf. Sehingga sama Nabi didoakan dia untuk menjadi penduduk ahli surganya Allah SWT karena membalas daripada kejahatan orang kepada Nabi SAW. Cuma masalahnya kadang kita ini sekarang ini disebarkan sama orang-orang seakan-akan katanya baik, benar, tapi salah. Dia katakan apa? Nabi itu kan pemaaf, pemurah. Ada apa sih kita kok marah? Kenapa sih kita repot-repot, orang boikot sedunia? Kok kita kenapa ada yang demo macam-macam? Kok Nabi itu pemurah, pemaaf? Nah, ini kalimat haqqin yuridu bihal batil. Kalimatnya kayak benar tapi salah. Ini enggak keluar kecuali dari orang bodoh atau enggak ada ghirah kepada nabinya. Betul, Nabi itu kalau diganggu dirinya, Nabi itu pemaaf, mendoakan. Tapi bukan jadi dalil pembenaran orang menghina Nabi. Kalau gitu, orang menghina Nabi kita biarkan. Misalkan orang tua kita, abah kita, ayah kita dikatakan sama orang gila, stres, kita nggak marah. Oh nggak, pemaaf. Terus guru kita dikatakan guru kita orang yang jahat, kita nggak marah. Ini haknya kita kepada Nabi. Nabinya pemaaf. Tapi jangan masalah syariat. Kalau udah urusan agama, lam yagum ahadun liqatabi. Tidak ada orang yang lebih marah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau urusan syariat. Tapi kalau pribadi Nabi maaf. Tapi haknya kita kayak sahabat tadi, Muhammad bin Maslamah, dia angkat pedang. Jangan sampai ada ganggu Nabi SAW. Ada dua pemuda anak waktu di perang Badar, cari Abu Jahal, nanya ke Sayyidina Hamzah, ya paman, mana namanya Abu Jahal? Lu kenapa kamu cari Abu Jahal? Iya,
aku selalu mendengar dia ini ganggu Nabi katanya. Itu Abu Jahal. Langsung lari anak dua tadi itu. Langsung dibunuh Abu Jahal. Roboh tapi nggak sampai mati. Terbunuhnya oleh Ibn Mas'ud. Dan banyak cerita-cerita yang lain. Sehingga kejadian seperti ini adalah bentuk hikmahnya ya. Itu oleh Allah kita diuji. Siapa di antara hambanya Nabi ini yang punya ghirah, punya nggak terima kepada Nabi SAW? Apa yang mereka balas kalau nabinya dihina? Satu sisi ini bencana, suatu penghinaan, tapi satu sisi ini adalah ujian kepada kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang membela Nabi? Apa kita orang yang tidak ada rasa dalam hatinya kita? Bagaimana Nabi dihina? Kemudian sebelumnya lagi di India, ya ada seorang di Pakistan, ya seorang Pakistan namanya Mumtaz siapa itu? Yang dia ini pengawal gubernur. Gubernur ini dia membela orang yang bela agama, membela orang yang menghina Nabi. Ada orang menghina Nabi, seorang non muslim dibela sama dia itu, sampai dia mau bikin peraturan bahwasanya menghina itu bukan termasuk pelanggaran. Nggak terima dia, langsung ditembak sama dia sampai 28 peluru atau berapa, meninggal tuh gubernur. Sehingga dihukum pancung, meninggal tersenyum dia. Dia lebih membanggakan, menyenangkan Nabi SAW daripada dia nggak terima ada kezaliman di hadapannya. Dan sekarang terulang lagi. Ya di Perancis ada satu guru memperlihatkan kartunnya penghinaan ke Rasulullah di kelas, si murid nggak terima, dikejar, dibuntuti, dipenggal, dibunuh. Nah ini kecintaannya yang sangat besar kepada Rasulullah SAW. Dia nggak peduli, kamu boleh apapun, kamu perangi umat Islam terserah kamu, tapi jangan menghina Nabi dan menghina Al-Quran yang Nabi SAW. Sehingga apa? Baru sekarang ini orang Perancis ramai di tempat umum, di gedung-gedung pemerintahan ditampakkan penghinaan kepada Nabi SAW. Sehingga umat Islam sekarang bersatu. Kalau sudah urusan Nabi SAW, Islam, orang Arab, Saudi, Qatar, semuanya memboikot. Baru sekarang kelabakan mereka. Minta maaf, bikin SMS dengan bahasa Arab agar apa? Tidak lagi memboikot Perancis. Ini menunjukkan apa? Biar kita umat Islam bersatu. Kita tunjukkan bahwasanya ada kecemburuan. Loh, ada yang mengatakan apa dampaknya kalau kita misalkan nggak beli barangnya orang Perancis atau kita marah? Apa dampaknya orang Perancis negeri kaya? Bukan masalah dampak, tapi apa? Apa kecintaan kita bukti ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dampaknya terserah Allah. Yang penting kita apa? Termasuk nanti dicari sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah membela agamanya Nabi dan bela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah mungkin dengan majelis yang mulia seperti ini, makanya tidak cukup waktu sampai kapanpun untuk menceritakan kebesaran Nabi SAW. Yang jelas dari yang sekecil ini kita ambil daripada akhlaknya Nabi SAW. Sampai-sampai di antara sedikit akhlaknya Nabi itu apa? Nabi itu di rumah juga nyapu, bantu keluarga, bantu istri. Ya, bukan mentang-mentang Nabi suami semuanya kerjaan istri. Tidak, Nabi itu kadang belanja dibawa ke istrinya pulang belanjaannya. Sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan khodamtu Rasul, aku berkhidmah menjadi pelayan Rasul 10 tahun. Tapi aku tidak pernah Nabi itu keluar kata-kata kalau aku salah, kenapa kamu kerjaan ini? Kenapa kamu enggak gini? Enggak pernah. Wa khidmatuhu, dan khidmahnya Nabi, pelayanannya Nabi kepadaku lebih banyak daripada aku melayani Nabi. Nah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah juga nyapu, pekerjaan istri juga dibantu. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga menghormati anak kecil. Anak kecil salam Nabi. Bukan turun derajat, tidak. Itu malah menjadi mulia. Bagaimana dia rahmat sama anak kecil dan menghormati orang yang lebih tua. Lainnya mungkin yang bisa kami sampaikan. Karena keterbatasan waktu, kita minta sama Allah agar majelis ini diteruskan, dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan semoga kita, anak kita dijaga oleh Allah daripada semua wabah penyakit, dan dipanjangkan umur kita, dan juga agar kita nanti dicari sama Nabi SAW, dan semoga dalam hati kita dipenuhkan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hadaniyah Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ala radha asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana wa aminir سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا لا باغتساب منا بالجودا منا لا باغتساب بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم عليه أجل ربي وآله عدد تخصيص بي والحمد لله